Siapa sesungguhnya Empu Gandring yang dikenal sebagai ahli produksi senjata di zaman Tumapel itu? Empu Gandring adalah tokoh dalam para raton yang dikisahkan sebagai seorang pembuat senjata yang sangat ampuh. Keris buatannya konon telah menewaskan Ken Arok, pendiri kerajaan Singasari. Empu Gandring berasal dari desa Lulumbang atau Palumbangan atau desa Plumbangan, kecamatan Doko, dekat Welingi, Blitar. Ia merupakan sahabat dari Bango Samparan, ayah angkat Ken Arok. Dikisahkan dalam para raton bahwa Ken Arok berniat mencari senjata yang ampuh untuk membunuh majikannya, yaitu Tunggul Ametung, Sang Akuwu Tumapel. Ia ingin memiliki sebilah keris yang dapat membunuh hanya sekali tusuk. Kemudian Bango Samparan pun memperkenalkan Ken Arok pada Empu Gandring. Untuk mewujudkan pesanan Ken Arok, Empu Gandring meminta waktu kepada Ken Arok dalam jangka waktu 1 tahun. Ken Arok tidak sabar. Ia berjanji akan datang setelah 5 bulan kemudian. Desa Lulumbang, tempat tinggal Empu Gandring, diperkirakan saat ini berada di daerah Plumbangan, Doko, dekat Welingi, Blitar. Tempat pembuatan keris tersebut sampai sekarang masih bisa ditemukan di Dukuh Pandean, Welingi, Blitar. Di kemudian hari, setelah Ken Arok menjadi raja sebagai penebus kesalahannya kepada Empu Gandring, Ken Arok menjadikan desa Lulumbang atau Palumbangan menjadi daerah bebas pajak. Pintu gerbang masuk wilayah Palumbangan ini pernah diperbaiki di era Kerajaan Majapahit, yaitu yang sampai sekarang dikenal dengan Candi Plumbangan. 5 bulan kemudian, Ken Arok benar-benar datang menemui Empu Gandring. Ia sangat marah melihat keris pesanannya baru setengah jadi. Karena marah, keris itu direbut dan digunakan untuk menikam dada sang Empu Gandring. Meskipun belum sempurna, tetapi keris sakti itu pun mampu membelah lumpang batu milik Empu Gandring. Kemudian, Empu Gandring pun tewas terkena keris buatannya sendiri. Namun ia sempat mengutuk, kelak keris tersebut akan merenggut nyawa 7 keturunan Ken Arok, termasuk Ken Arok sendiri. Keris bagi masyarakat Jawa memiliki arti dan nilai tersendiri yang tinggi dalam budaya dan keyakinan di masyarakat Jawa. Keris merupakan pusaka yang dipandang dan diperlakukan sebagai simbol dan juga sebagai status bagi pemiliknya. Sudah banyak diketahui, baik melalui penelitian dan kisah-kisah mitos, bahwa banyak keris pusaka yang memiliki tuah dan keramat yang sakti, dan selain itu diketahui memiliki bahan yang misterius, yang konon terbuat dari bahan batu meteor yang jatuh dari angkasa. Inilah menariknya bagaimana pembuatan keris pusaka Jawa dari bahan meteor oleh empu-empu terdahulu dibuat. Dari mana mereka mendapatkan bahan batu meteor tersebut, berapa lama empu membuat keris pusaka tanah Jawa itu, dan bagaimana keris tersebut memiliki tuah dan kesaktiannya. Ada beberapa keris pusaka milik raja-raja di Jawa yang sangat dikenal oleh masyarakat. Di antaranya adalah keris Empu Gandring. Keris ini adalah salah satu pusaka yang terkenal dalam riwayat berdirinya Kerajaan Singasari. Pusaka ini dikenal karena kutukannya yang memakan korban dari kalangan keluarga Raja Singasari, termasuk pendiri dan pemakainya, yaitu Ken Arok. Berdasarkan satu legenda, keris ini dibuat oleh seorang pandai besi yang dikenal sangat sakti yang bernama Empu Gandring atas pesanan Ken Arok.
Dalam satu cerita disebutkan kalau keris tersebut dibuat dalam waktu beberapa bulan. Sementara di dalam kisah lain dikatakan keris tersebut dibuat dalam 1 hari. Namun konon Empu Gandring melakukan tirakat, puasa, dan upacara khusus sebelum memilih bahan untuk membuat keris tersebut agar keris Empu Gandring tersebut memiliki tuah. Empu Gandring memilih batu meteor sebagai bahan untuk kerisnya sehingga memiliki aura yang sangat tinggi. Setelah keris terbentuk, Empu Gandring mencelupkan keris yang masih panas tersebut ke dalam bisa ular atau di dalam bahasa Jawa disebut warangan. Setelah selesai menjadi keris dengan bentuk dan wujud yang sempurna dan memiliki kemampuan supranatural, Empu Gandring lalu ingin menyelesaikan pekerjaan dan membuat sarung keris tersebut. Namun belum lagi sarung tersebut selesai dibuat, Ken Arok telah datang dan mengambilnya. Dan selanjutnya tentu sahabat pendengar mengetahui bagaimana kelanjutan tragedi keris Empu Gandring tersebut. Selain Empu Gandring, banyak sekali empu-empu lain yang sanggup membuat keris pusaka sakti lainnya.